Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Banyuasin diwarnai kabar miring lantaran pembahasan dilakukan di sejumlah kamar hotel di Palembang. Sekretariat DPRD Banyuasin membantah memfasilitasi, namun anggota DPRD Banyuasin mengaku difasilitasi Sekretariat DPRD Banyuasin. Dari data yang dihimpun PAL TV, pelaksanaan pembahasan APBD perubahan oleh DPRD Banyuasin bersama mitra terkait dilakukan di dua hotel dengan lokasi berbeda. Lokasi pertama dilakukan di Hotel Santika Premier Bandara, tepatnya di ruangan Santika Meeting 3. Sementara lokasi kedua di Hotel Princess, tepatnya di kamar 304 dan 204. Pelaksanaan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD perubahan 2018 dimulai sejak Jumat dan Sabtu serta tengah berlangsung saat PAL TV mendatangi langsung Hotel Princess. Khusus di kamar Hotel Princess, yakni kamar 304 dan 204 kelas family digunakan Sekretariat DPRD untuk Komisi 3 dan Komisi 4 dalam pembahasan APBD perubahan. Dari pantauan PAL TV sendiri ditemui sejumlah pejabat Pemkab Banyuasin termasuk Kepala Dinas dan anggota DPRD bersama staf Kesekretariatan DPRD Banyuasin. Menanggapi hal tersebut, PLT Sekretaris DPRD Banyuasin Konar Zuber saat dihubungi via telepon menerangkan dirinya tidak pernah merekomendasikan dan memfasilitasi rapat di hotel. Namun Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banyuasin Endang Sari menerangkan melalui saluran telepon via Palembang Express Group Palembang TV jika pelaksanaan rapat APBD perubahan di kamar hotel difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Banyuasin. Dari pantauan Palembang TV di Hotel Princess sendiri, pemesanan di meja resepsionis untuk kamar 304 dan 204 dilakukan atas nama Sekretariat DPRD Banyuasin untuk digunakan Komisi 3 dan Komisi 4. Melihat kondisi tersebut, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Sumsel, Nuni Handayani menyesalkan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan APBD perubahan pemerintah Kabupaten Banyuasin seharusnya dilakukan secara terbuka dan berorientasi pada penghematan anggaran. Jika dilakukan di kamar hotel, maka tentu DPRD Banyuasin tidak melihat kedua aspek tersebut serta berpotensi terjadinya kong kali kong penyusunan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Saya juga kenapa masih di dalam kamar? Karena ini pembahasan APBD itu harus terbuka. Jadi masyarakat, publik harus tahu. Karena apa? Semakin dia tertutup dalam melakukan pembahasan APBD, maka akan semakin besar peluang untuk terjadinya negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Nah, disinilah peluang terjadinya kebocoran APBD, anggaran APBD. Lebih jauh, Nuni menerangkan jika praktek pembahasan APBD yang tidak melibatkan transparansi publik kerap menjadi modus oknum yang koruptif. Di seluruh kabupaten kota terjadi begitu. Makanya kemarin kita mendengar beberapa daerah di Malang ya, kemudian di Sumatera Utara juga, kemudian yang udah agak lama di Muba juga. Itu karena apa? Mereka kecil sekali melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Sulaiman, PAL TV.